Hai semuanya, selamat datang di Pacaparia Ima Vandam bercerita. You gonna break my heart, you gonna tear it apart, no matter what you do. Teman-teman, sahabat ceriaku, hari ini tema kita adalah suami istri tidak boleh saling menuntut, tetapi harus saling melengkapi. Oke, jadi cerita ini berdasarkan pengalaman aku pribadi. Dan karena pada umumnya cewek-cewek ya yang banyak di luar sana, cowok juga ada sih, tetapi mayoritas cewek yang suka bikin list panjang. Nanti pasangannya harus bagaimana. Contoh, nanti kalau aku nikah, pasanganku harus yang ganteng, kemudian tinggi. Nanti suami aku juga harus orangnya yang penyabar, yang bisa nafkahin aku, yang mau menuruti semua kemauan aku. Catat ya, kemauan. Nah, bukan kebutuhan. Kalau kebutuhan itu sandang, papan, dan pangan, tetapi kalau kemauan itu keinginan yang tiada batas. Kemudian lanjut listnya, nanti pokoknya suami aku tuh harus yang humoris, yang penyabar, penyayang, pokoknya juga mau ngerjain pekerjaan rumah, pokoknya nggak usah nuntut yang macam-macam deh. Pokoknya ya udah yang kayak gitu-gitu deh. Nah, apakah kalian yang suka bikin list panjang seperti ini, pernahkah kalian membalikkan list itu pada diri sendiri? Contoh, kalian yang tadi bilang nanti suami aku harus yang ganteng, yang tinggi. Apakah kalian sudah baik rupa? Apakah kalian sudah cantik? Kemudian lanjut listnya, pokoknya nanti suami aku tuh harus yang bisa nafkahin aku, nurutin semua kemauan aku. Nah, apakah kalian sudah mampu menafkahi diri sendiri? Apakah kalian sudah mampu memberikan semua kemauan yang kalian inginkan? Kemauan ya. Apa kalian mau apa? Umpamanya mau tas sandal, apa kalian sudah mampu beli sendiri? Aku mau shopping dong, mau arisan. Apakah kalian sudah mampu melakukan itu? Kalau kalian sendiri belum bisa memberikan itu pada diri sendiri, jangan berharap orang lain akan memberikan hal itu pada diri kalian. Karena jodoh itu adalah cerminan diri. Ya pokoknya nanti kalau aku nikah suami aku harus yang penyabar, penyayang, yang mau ngerjain pekerjaan rumah juga. Pokoknya jangan nuntut macem-macem lah sama istri. Apakah kalian sudah seperti itu? Apakah kalian sudah penyabar? Apakah kalian bisa bersabar pada diri sendiri? Jangan-jangan kalian adalah tipe orang yang jutek, sedikit-dikit marah, sensi. Belajar bersabar dengan diri sendiri dulu ya. Baru nanti akan ketemu dengan laki-laki yang bisa sabar dengan kalian. Nah kemudian lanjutkan, tadi ada yang pokoknya yang laki-laki yang penyayang, yang gak nuntut, yang mau ngerjain pekerjaan rumah. Apakah kalian sudah sayang pada diri sendiri? Apakah kalian sudah rajin membersihkan rumah kalian? Nah kalau kalian pemalas ya jangan harap kalian ketemu dengan laki-laki yang rajin. Karena jodohmu adalah cerminanmu. Kalau nanti kalian berharap, nanti pokoknya suami aku yang bisa mengerti aku, yang bisa manjain aku. Apakah kalian sudah bisa mengerti diri kalian sendiri? Apakah kalian sudah bisa memanjakan diri sendiri? Kalau enggak, nanti yang terjadi adalah kalian ketemu dengan suami yang sama. Aku mau dong istrinya yang juga perhatian sama aku. Aku mau dong istri yang mau manjain aku. Nah sama-sama berharap nanti rumah tangga malah penuh dengan cekcok. Begitu. Oke, jadi intinya teman-teman, jadilah diri sendiri sebelum kalian jadi pasangan orang. Bahagiakan diri sendiri sebelum kalian berharap orang lain membahagiakan diri kalian. Nafkahilah diri sendiri sebelum kalian minta nafkah pada orang. Insya Allah nanti kalau kalian sudah mapan ya,
baik rupa itu standar ya, cantik, cakep itu standar. Kemudian yang paling penting adalah baik sifat. Jadi kalau sifat kalian buruk, suka pendendam, masih dengki, masih membenci, coba perbaiki diri dulu. Kalau kalian adalah orang yang pemalas ya, malas nyuci, malas masak, ya hilangkan dulu rasa malas kalian, biar kalian dapat pasangan yang rajin. Kalau kalian males ngapa-ngapain, nanti ketemu dengan orang yang sama, males ngapa-ngapain, akhirnya cekcok karena saling menuntut. Aku kan ingin istri yang begini, yang istri juga, aku kan ingin suami yang kayak begitu. Akhirnya rumah tangga bukan sakinah mawadah warahmah, tetapi penuh dengan cekcok setiap hari karena saling nuntut. Bukankah dalam agama diajarkan kita tidak boleh berharap kepada sesama makhluk? Kita hanya boleh berharap kepada Tuhan. Nah, menuntut itu salah satu harapan. Kalian berharap nih suami nanti bisa begini, nih suami nanti bisa begitu. Nah, yang suami juga sama, nanti istri harus begini, nanti istri yang begitu. Jadi nggak perlu nuntut. Harus memperbaiki diri pribadi dulu, introspeksi diri, perbaiki sifat kalian, perbaiki pokoknya semua yang kalian inginkan yang ada di list itu, balikan dulu pada diri sendiri. Apakah kalian sudah sesuai dengan list tersebut? Maka nanti kalian akan ketemu dengan jodoh cerminan dirimu itu. Jadi ingat, wanita baik hanya untuk laki-laki yang baik, begitu sebaliknya. Ya tapi kan aku orangnya kayak begini, aku gak bisa berubah, aku orangnya jutek, pemarah, makanya aku mau cari pasangan yang penyabar. Ya gak bisa begitu. Marah itu manusiawi, tetapi sebelum kita mengharap sesuatu dari orang lain ya, orang yang bisa bersabar pada diri kita harus belajar untuk sabar pada diri sendiri dulu. Nah, kalau kalian sifatnya dikit-dikit marah, sensi, kemudian stres, pokoknya banyak tekanan batin dalam diri. Kalau kalian tidak membersihkan diri dari hal-hal negatif itu, jangan harap pasangan kalian nanti akan membuat kalian lebih baik. Nggak mungkin. Karena manusia itu hanya bisa berubah ketika manusia itu sendiri yang ingin berubah. Kalian gak bisa merubah pasangan kalian seperti ini. Kalian gak bisa merubah pasangan kalian nanti lebih bagus. Enggak. Jadi mulai dari diri sendiri dulu. Perbaiki diri dulu. Nanti insya Allah pasangannya akan sama-sama memperbaiki diri masing-masing. Dan ketika orang-orang baik ini bertemu, tujuannya kan sama-sama ingin berbagi kebahagiaan yang sudah ada pada diri. Jadi intinya nanti saling melengkapi. Gak usah nuntut nanti aku harus dimanjakan, nanti aku harus dinafkahin. Gak usah nuntut seperti itu. Karena orang yang baik, orang yang sudah introspeksi diri, mereka orang-orang yang sudah sadar atas hak dan kewajibannya. Kalau rumah tangga orang itu penuh cekcok karena masing-masing pribadi butuh introspeksi, butuh memperbaiki diri, dan jangan berharap pada satu sama lain. Cukup saling memperbaiki diri. Nanti ketika kalian sudah memperbaiki diri, maka otomatis kalian akan tahu hak seorang istri itu seperti apa, kewajibannya itu apa. Begitu juga dengan suami. Karena suami istri itu sama, kedudukannya tuh sama. Memang suami derajatnya satu tingkat lebih tinggi dari istri, tetapi itu ada tempatnya. Misalnya seperti pekerjaan rumah. Istri harus yang masak, istri harus yang nyuci, istri harus yang jaga anak. Enggak selalu seperti itu. Suami itu juga sama, memiliki kewajiban yang sama. Alhamdulillah aku pribadi, aku hobi masak. Dan alhamdulillah suami aku juga hobi masak.
Nah, jadi benar-benar aku merasa ketemu dengan suami yang cerminan diri. Aku serba bisa. Alhamdulillah suamiku juga serba bisa. Aku bisa melukis, aku bisa menjahit, aku bisa merajut, aku bisa masak, aku hobi baca. Alhamdulillah suami aku juga serba bisa. Pastinya enggak menjahit dan merajut, pasti berbeda bidang. Suamiku bisa melukis, memahat, berkebun, dia jago, dan banyak lagi kelebihan-kelebihan suami aku. Jadi kita harus saling introspeksi dan memperbaiki diri, kemudian menggali potensi untuk jadi pribadi yang lebih produktif, sehingga ketika kita bersama nggak akan ada celah di mana kita akan merasa bosan. Karena satu juga termasuk ya, bosan itu satu hal yang membuat pasangan cekcok. Nah, jadi kalau dua-duanya itu produktif, kreatif, maka dua-duanya itu akan selalu hidupnya penuh dengan kreasi. Gak akan ada celah untuk bosen. Bosan lama-lama ditumpuk akan jadi cekcok yang terjadi pada kebanyakan rumah tangga. Aku dan suami aku sudah tahun ke-6 menjalani pernikahan. Alhamdulillah tidak pernah sekalipun kita ada cekcok, karena ya itu tadi, karena kita sudah memperbaiki diri, introspeksi diri, membahagiakan diri sebelum kita ketemu. Akhirnya ketika kita ketemu, kita nggak ada bahan untuk dibuat cekcok. Pikiran kita lebih dewasa, kita lebih positif, kita berkreasi. Suami aku tidak dominan, aku punya hobi, aku dikasih kesempatan untuk melakukan hobi aku tidak dikekang. Aku bisa menjahit, aku minta mesin jahit langsung dibelikan. Aku dijabanin minta kain seberapa macam apa aja. Aku minta benang, aku langsung dibelikan untuk merajut. Walaupun aku sudah numpuk selemari, tetap suami aku nggak pernah nyetop aku untuk jangan dong, udah banyak, enggak. Nah, yang paling penting teman-teman, sebelum kalian nikah, tanya pada pasangan kalian apa tujuannya dia menikahi kita. Contoh ya, umpamanya nih wanita sama calon suaminya tanya, kamu menikahi aku tujuannya apa? Kalau jawabannya adalah supaya ada yang melayani aku, yang masakin buat aku, yang ngerawat aku, udah deh. Selama pernikahanmu kamu akan jadi jongos. Selama pernikahanmu kamu akan dianggap pembantu, bukan istri. Karena istri dan pembantu itu berbeda ya. Istri itu kedudukannya sama dengan suami, dan suami memuliakan istrinya. Suami tidak menuntut pekerjaan rumah harus dilakukan oleh istri, karena kerjaan itu adalah kerjaan berdua. Jadi kalau kalian punya pasangan yang jawabannya cari istri untuk supaya ada yang melayani dia, ya udahlah, mikir sendiri gimana nanti pernikahan kalian. Alhamdulillah ketika aku tanya suami aku, kamu nikahin aku untuk apa? Suami aku bilang, untuk berbagi kebahagiaanku, untuk berbagi apa yang sudah aku miliki. Jadi alhamdulillah teman-teman, aku diperlakukan seperti istri, bukan pembantu. Pekerjaan rumah, awal-awal menikah suami aku yang nyapu, ngepel, nyuci toilet. Aku cuma masak. Suami aku nggak pernah komplain. Tetapi karena aku juga orang yang sudah dewasa, juga mikir ya udah, aku nanti yang cuci toilet ya, kamu yang bersihin rumah. Aku nanti yang masak, nanti suami aku yang otomatis akan mencuci piring dan bersihin dapur. Begitu kira-kira teman-teman. Intinya apapun itu kita jalani bersama. Jadi tidak saling menuntut satu sama lain, tetapi saling menghormati dan saling melengkapi. Nah,
baiklah teman-teman, sekiranya cukup sekian dulu cerita hari ini. Terima kasih sudah nonton. Sampai jumpa di cerita-cerita selanjutnya. Salam ceria.